Halo semua, masih semangat? Atau sebaliknya? Kami dari Program Studi Apoteker Universitas Muhammadiyah Surakarta akan menampilkan drama pelanggaran kode etik apoteker. Kenalkan kelompok kami, ada Hasna dan Husna sebagai pembuat naskah. Kemudian Fauzia sebagai dokter. Selanjutnya Fakfirli sebagai petugas dinas kesehatan. Ada Asih sebagai perawat, kemudian Dienda sebagai narator. Ada Vika sebagai pasien, kemudian ada Farah sebagai kameramen. Ada juga Ervina dan Diski sebagai editor. Diceritakan, pada Klinik Sehat Jaya terdapat suatu pelanggaran berupa pendirian instalasi farmasi dengan menyewa nomor SIPA apoteker tanpa apoteker yang bersangkutan bekerja pada klinik tersebut. Sehingga untuk apoteker tersebut tidak menjalankan tugas sebagaimana kewajibannya dan kegiatan compounding serta dispensing digantikan oleh perawat. Berikut videonya. Pasien masuk ke Klinik Sehat Jaya untuk berobat ke dokter karena mengalami keluhan sakit kepala, badan pegal-pegal, dan akhir-akhir ini penglihatan pasien mulai kabur. Pasien menunggu di ruang tunggu. Setelah 5 menit, pasien dipanggil oleh perawat karena sudah gilirannya masuk ke ruang dokter untuk berkonsultasi mengenai keluhan yang dirasakannya. Kemarin juga sama cek tekanan darah, hasilnya 130/90. Ada keluhan lain selain itu? Cukup duduk dulu aja. Mari saya periksa terlebih dahulu. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter memberikan diagnosis terkait dengan keluhan yang dirasakan pasien. 150/90. Kemudian ini resep untuk menurunkan tekanan darah itu. Untuk pengambilan obatnya bisa diambil di instalasi farmasi di depan. Terima kasih banyak ya, Mbak. Iya, semoga kasih dulu. Pasien keluar dari ruang dokter dan menuju ke instalasi farmasi untuk menebus obat. Baik, Ibu. Saya akan menunggu terlebih dahulu, saya ambilkan obatnya. Terima kasih, Mbak. Pasien atas nama Ibu Vika. Iya, Mbak, saya sendiri. Baik, Ibu, ini ada resep dari dokter. Ini 2 kali saya harus satu tablet ya. Ini Ibu obatnya, terima kasih, Bu. Setelah perawat menyerahkan obat kepada pasien, petugas dinas kesehatan menemui perawat tersebut. Mbak, berarti Mbak di sini sedang apa ya kalau di instalasi farmasi? Tadi saya membantu menyerahkan obat ke pasien, Ibu. Oh, kalau begitu apakah saya boleh bertemu dengan apoteker penanggung jawab klinik ini? Sebentar, Ibu, untuk apoteker penanggung jawabnya tidak ada, tapi saya panggilkan terlebih dahulu. Oh iya, saya tunggu Mbak ya. Perawat berlari ke ruang dokter untuk memberitahu jika di luar ada inspeksi dadakan atau sidak dari petugas dinas kesehatan. Kenapa bagaimana ya, Dok? Dengan tenang, kita keluar terlebih dahulu untuk menemui petugas dinas dan menjelaskannya. Dokter dan perawat jaga apotek keluar bersama untuk menemui petugas dinas kesehatan. Iya, Bu, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Mbak, perkenalkan saya Firly, selaku petugas dari Dinas Kesehatan. Maksud dan tujuan saya ke sini untuk melakukan inspeksi dadakan atau sidak yang bertujuan untuk memastikan agar klinik dan instalasi farmasi di Solo ini berjalan dengan tertib dan aman gitu Dok. Sebelumnya apakah saya bisa bertemu dengan apoteker penanggung jawab di klinik ini ya Dok? Sebelumnya mohon maaf, Bu Firly, saat ini apotekernya tidak bisa datang ke klinik. Untuk hari ini apotekernya diganti perawat yang membantu saya. Kalau begitu, apotekernya itu berjaganya dari apa aja dan apakah benar-benar tidak bisa di klinik ini Dok? Sebenarnya saya sudah memantau klinik ini beberapa bulan terakhir Dok. Dan benar ketika saya masukkan ke klinik ini ada yang tidak sesuai standar. Masa iya instalasi farmasi tidak ada apoteker atau asisten apoteker yang melakukan compounding atau dispensing ke pasien, malah perawat yang melakukan tugasnya. Akhirnya, klinik petugas ini dinas tidak dapat kesehatan mempekerjakan apoteker dan apoteker tidak bersedia untuk bertanggung jawab di klinik ini. apoteker Seharusnya yang klinik ini seharusnya bekerja sama bertanggung dengan jawab apoteker klinik yang tersebut. ada di sekitar sini loh Dok, bukan malah seperti ini. Pembahasan.
Apa sih masalahnya? Jadi, pada klinik Sehat Jaya terdapat suatu pelanggaran berupa pendirian instalasi farmasi dengan menyewa nomor SIP apoteker tanpa apoteker yang bersangkutan bekerja pada klinik tersebut. Sehingga, untuk apoteker tersebut tidak menjalankan tugas sebagaimana kewajibannya dan kegiatan compounding dan dispensing digantikan oleh perawat. Kasus tersebut melanggar kode etik dan pasal, yaitu di antaranya yang pertama, Kode Etik Apoteker Bab 1, Pasal 1, 5, dan 6 tentang kewajiban umum, di mana pasal 1 yaitu seorang apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah atau janji apoteker. Kemudian untuk pasal 5, di mana di dalam menjalankan tugasnya, seorang apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Kemudian untuk pasal 6, yaitu seorang apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Selanjutnya adalah Kode Etik Apoteker Bab 2, Pasal 9 tentang kewajiban terhadap pasien, di mana berbunyi seorang apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak asasi pasien, dan melindungi makhluk hidup insani. Kemudian, kasus tersebut juga melanggar Permenkes Nomor 34 Tahun 2021 tentang standar pelayanan kefarmasian di klinik, di mana pada pelayanan kefarmasian seharusnya langsung diberikan apoteker kepada pasien untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam permasalahan kasus di atas, apoteker di klinik sebagai pelaku pelayanan kefarmasian yang bertugas sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan kesehatan tidak melakukan tugas kewajibannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian, sehingga sebaiknya sebagai apoteker yang bertanggung jawab, apoteker tersebut mampu dan mau bekerja di klinik secara langsung untuk melakukan praktik pelayanan kefarmasian. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau menyinggung profesi lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.